Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin. وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات para jemaah salat subuh Masjid Jami Assalam Perumahan Pondok Melati Indah yang tetap istiqamah hadir dalam ta'lim. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmah dan ma'unah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di hari yang mulia, hari-hari daripada 10 hari bulan Dzulhijjah, bahkan hari ini kita masuk di hari yang ke-9 atau disebut dengan Yaumul Arafah di Makkah, dan hari ke-8 atau yang biasa disebut Yaum Tarwiyah di Indonesia. Sekarang boleh jadi kita puasa Arafah, boleh juga kita puasa Tarwiyah, atau puasa yang kita niatkan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Tidak usah dipersoalkan puasa Arafahnya ngikut Saudi apa ngikut Indonesia. Karena masing-masing ada dasarnya, silahkan saja mengikuti keyakinan. Gak usah diributkan. Kadang-kadang yang ribut malah kagak puasa. Kagak juga kurban. Emang bawaannya maunya ribut aja. Udah ketemu ribut-ribut paling senang aja. Jadi silakan saja puasa sunnah. Nggak usah kemudian merasa paling benar. Puasa sunnah diniatkan kalau Arafahnya di Indonesia pilih tanggal 9 besok. Kalau mau Arafahnya seperti di Saudi, ya mengikuti hari sekarang sama-sama dimungkinkannya. Kenapa? Karena memang Indonesia dengan Saudi itu berbeda waktunya. Jadi kadang-kadang memang terjadi perbedaan penetapan awal daripada bulan. Tapi kita mau bahas itu jamaah sekalian, kita mau lanjut kepada ta'lim kita, tahsin dan tartil kita dalam surah Ali Imran ayat 158 sampai 61. Sudah terbaca semuanya? Baik, kita mulai seperti biasa. Saya mau awali dulu bacaan, mohon disimak, diperhatikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, sebelum kita praktik masing-masing, sedikit untuk penghayatan kita secara umum. Ayat ini masih memberikan penjelasan lanjutan terhadap kewajiban berperang fi sabilillah untuk menegakkan kemuliaan agama Allah Ta'ala, di mana kemarin dijelaskan perintah untuk melakukan jihad dalam maknaan berperang kital di jalan Allah. Lalu diberikan penegasan di sini wala immutum, dan sesungguhnya sekiranya engkau mati au kutiltum atau engkau gugur, maksudnya sama-sama meninggal maupun kemudian dibunuh di saat peperangan itu, hakikatnya semuanya adalah bagian daripada ketetapan Allah yang menjadi kemuliaan bagi umat Islam. La ilallahi tuhsyarun. Pastilah kepada Allah semuanya kalian itu akan dikumpulkan. Ini ayat yang sering digunakan untuk menjelaskan pentingnya kita menjaga sayang sekaligus menjaga kebesaran hati kita dalam menegakkan syariat Allah. Perang itu bukan dimaksudkan sama sekali melakukan kekerasan. Kira-kira begitu. Perang itu sama sekali tidak dimaksudkan membunuh kepada yang lain. Tidak sama sekali. Perang itu hanya terjadi kalau terpaksa harus dilakukan. Kalau kemudian kita diperangi, maka sepanjang dakwah itu dapat dilakukan dengan damai, dengan cara-cara yang mulia, itulah yang dilakukan. Maka ayat ini menjelaskan fabima rahmatim minallahi lintalahu. Maka berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah lah kalian semua saling bersikap lembut satu dengan yang lain. Artinya Allah saja maha kasih, maha sayang. Kita diminta untuk saling menyayangi. Maka disebut di sini kunta faddan ghalidhal qalbi. Sekiranya engkau bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka orang-orang yang engkau dakwahi itu akan lari dulu dari sekeliling. Ini ayat penting jamaah sekalian. Dakwah itu memang harus dengan cara merangkul, bukan memukul. Dengan cara kita menyantuni, bukan menyakiti. Dengan cara berargumen, bukan sentimen. Kalau orang bilang sekarang, ini Al-Quran sudah menjelaskan. Kalau engkau keras hatimu, kasar cara-caramu, wah, belum juga mereka mendapati dakwah, mereka sudah lari duluan. Allah bahkan fa'fu anhum. Mintalah kepada Allah maaf atas mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada mereka. Tuh.
fil amr, dan telah bermusyawarah mereka dalam menentukan urusan-urusan. Ini pentingnya musyawarah, ini ayat ini. Musyawarah itu bahkan kepada siapapun kita diminta untuk melakukannya. Fa Allah, kalau engkau telah membulatkan tekad dalam menentukan segala sesuatu, sudah dicapai kesepakatan, ketok, fatawakal Allah. Tawakal kepada. Sudah, jangan ribut aja. Ada perbedaan biasa kehidupan. Nama beda kepala, beda pandangan itu sesuatu yang sudah sejak dari dulu. Manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Manusia ya manusia, kepala ya sama, otaknya sama. Dari dulu sudah diberikan panduan oleh Al-Quran. Kalau sudah kita rapat, kalau kita sudah musyawarah, kalau kita sudah diskusi dan sudah mencapai kata sepakat, sudah hormati kesepakatan itu. Lalu kemudian tawakallah kepada Allah atas keputusan yang kita lakukan. Itu sudah. Gitu. Jangan di dalam luar rapat beda dengan saat di rapat. Akhirnya membuat friksi-friksi, membuat apa namanya perpecahan-perpecahan. Dilakukan sama Al-Quran. Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah zat yang mencintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan membahas tentang panduan buku kita dalam Makharijul Huruf. Saat ini kita akan melanjut bacaan yang keluar dari lisan. Halaman ke-10. Betul? Kemarin kita sudah mulai dari apa namanya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Sebelumnya lagi yang keluar dari rongga mulut. Sekarang yang ketiga, huruf-huruf yang keluar dari lisan. Udah ingat oleh kita. Semuanya nanti sedunia juga sama ini. Jadi halaman ke-10. Yang ketiga kan awalnya dari jauh, rongga mulut. Lalu ke halq atau halqi, tenggorokan. Sekarang masuk ke lisan. Ingat oleh kita, huruf yang keluar dari lisan atau mulut itu yang terbanyak. Jumlahnya berapa ya semuanya kemarin itu? Intinya yang terbanyak. Kalau saya tidak salah sekitar 13 lebih dari apa namanya masing-masing huruf lisan. Ada kadang-kadang yang beririsan. Halaman ke-10 sudah dilihat, sudah ya? Makhraj lisan atau makhrajul lisan. Yang ketiga, huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Mungkin yang tepatnya lisan itu ya boleh juga dimanain lidah, tapi jangan dimanain lidah hanya lidah ini doang enggak, tapi lidah termasuk di dalamnya langit-langit dan bawahnya selain di bibir dan tenggorokan itu semuanya lisan maksud. Yang pertama huruf qaf. Nah, ini irisan ini. Harusnya huruf qaf kemarin masuk di halqi, tapi di sini dimasukkan lisan karena memang beririsan antara tenggorokan dengan lisan. Ini disebutkan keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit berdaging. Qaf, qaf. Bertemu antara langit-langit dengan daging. Mesti rasanya ininya kayak semacam melibatkan tenggorokan. Qaf. Beda dengan kaf. Kalau kaf di atas. Tapi kalau qaf itu mesti melibatkan tenggorokan. Bawahnya lagi kaf. Keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit berdaging dan langit-langit bertulang. Kaf. Kaf di atasnya lagi. Nggak usah nyebut kaf kayak qaf. Enggak. Ini nanti qaf bedanya. Qaf lebih dalam. Kaf agak keluar lagi. C ada jim, shin, ya. Itu satu makhraj. Ini saya baca secara umum saja. Keluar dari pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Coba. Jim. Mesti nempel. Ya.
mesti nempel. Shin juga begitu. Tidak ada melibatkan apa namanya hidung atau melibatkan bibir enggak. Jim. Orang enggak punya bibir pun bisa ngomong jim. Beda dengan fa. Kalau fa itu dua bibir, enggak ada bibirnya enggak bisa. Ha itu enggak bisa. Lalu berikutnya di D yaitu dot. Huruf yang paling susah. Bacaannya ini huruf dot. Keluar dari dua sisi tepi pangkal lidah bertemu dengan sesuatu yang berada di hadapan yakni gigi geraham atas. Dot, dot, bukan zo ya. Dot itu tertutup, tebal. Do, do, di, du, dot. Tapi nggak boleh do, di, du, dot, de. Nggak. Tapi do, di, du, dot. Nggak usah dipantulkan. Karena dot itu tidak masuk huruf qalqalah. Beda dengan dal. Da, di, du, da, de. Itu ya qalqalah. Tapi dot tidak boleh ada dot dipantulkan. Karena nggak masuk huruf qalqalah. Dot. Nanti kita akan praktekkan. Dan ini teorinya Bapak Ibu bisa pelajari bersama-sama. Sampai kemudian nanti lam keluar dari ujung sisi lidah hingga akhir ujung bertemu dengan gusi lam. Nah, kan di ujung lidah lalilulal lalal lalilal laminal mulni malilal lalila. Dulu kalau kita belajar begini, mulutnya benar-benar diperlihatkan itu. Intinya lam di ujung gusi atas la, li, lu. Nun ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri lebih ke bawah sedikit dari makhraj lam. Lam nun hampir mirip. Lam di atas, nun ke bawahnya lagi. La, na, ya kan? La, na. Hampir sama. Tapi nanya nun di bawahnya sedikit. Disertai gunnah dari rongga hidung. Kalau kemudian kita baca nanan nani nan memang nun itu masuk kategori huruf khayshum atau hidung yang pelafatannya lisan. Ro juga demikian, hurufnya ro ini kalau yang cadel dijamin insya Allah susah. Tapi kalau udah cadel ya sudah apalagi. Karena apa? Bertemu dua gusi, gigi seri lebih ke dalam sedikit, permukaan lidah di tempat keluar huruf nun. Disertai dengan getar sebenarnya ini. Maka ro itu mesti bergetar hurufnya. Takrir namanya sifatnya. Takrir itu kayak berulang. Ro, ri, ru. Kalau orang apa namanya tidak apa namanya pelo itu apa? Cadel itu mesti jadinya kalau enggak lam ya mirip-mirip ya lolilulol itu kalau anak-anak atau yo yo enggak bisa kalau masih kecil atau cadelnya agak ini ya enggak ada getarannya, enggak ada berulangnya. Itu ro, lalu kemudian huruf ha, bo, dal, ta. Ini Bapak Ibu cara membacanya berarti golongannya masing-masing po, dal, ta itu hampir bersamaan. Silakan nanti dibaca itu ada gambarnya masing-masing. I yaitu sod, za, sin ini hampir satu makhraj. Nanti dibaca lagi jim itu zo, za, sa. Ini namanya huruf huruf sofir mendesus. Artinya pasti mengeluarkan nafas tidak tertutup. Zo, tuh, tuh. Pasti ada nafas yang berdesis. Sa, za, zo. Beda dengan kalau do, tidak ada desisnya, dia tertutup. Nanti di akhir kita akan bahas sifat-sifat dari makharijul huruf. Jadi Bapak Ibu yang terpenting kali ini untuk kita ingat beberapa penggolongan huruf dari huruf makharijul lisan ini sudah dimudahkan masing-masing. Jadi misalnya kalau huruf
Di C itu misalnya jim, shin, ya berarti satu satu makhraj. Kalau kemudian misalnya di huruf yang lebih dari satu, contoh tadi misalnya di H, bo, dal, ta, itu masing-masing juga sudah ada gambarnya. Silakan nanti dipelajari sendiri, ditambahkan, lalu kemudian kita insya Allah minggu depan akan mempraktekkan huruf-huruf yang ada di dalam lisan makhrajnya atau tempat keluarnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena kalau kita mau praktek kayaknya waktunya sudah tidak cukup ini. Cari cara membacanya saja. Itu ada pengelompokannya, ada gambarnya, besok kita akan tinggal praktekkan. Jadi kalau dihitung sebenarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 huruf. Meskipun sebagian hurufnya ada yang bercampur, yaitu qaf dan nun. Jadi mungkin ya ada sekitar 15-an huruf lisan. Ini semuanya jamaah sekalian sesungguhnya prakteknya sudah kita lalui, tinggal menegaskan saja. Demikian Bapak Ibu insya Allah minggu depan kita akan praktekkan masing-masing huruf. Mari kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.